Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back again with me. Masih dengan video pembelajaran bahasa Inggris bersama English Boy. Untuk materi ke-8 ini kita akan belajar mengenai modal verb. Seperti biasa, di video ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah perkenalan materi, kedua belajar modal verb, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita mulai masuk ke dalam bagian pertama, yaitu perkenalan materi. Modal verb adalah jenis kata kerja bantu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan, kemampuan, izin, keharusan, atau saran. Modal verbs tidak dapat berdiri sendiri tanpa kata kerja utama. Ciri-ciri modal verb yang pertama, tidak berubah bentuk. Jadi tidak ada penambahan s, it, ataupun ing di belakang modal verb. Contoh, he can swim. Dia bisa berenang. Bukan he can swim. Jadi pada kata can yang berfungsi sebagai modal verbs tidak perlu ada tambahan apa-apa di belakang kata. Jadi cukup dengan kata can saja. Oke, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu diikuti oleh kata kerja dasar bare infinitive tanpa to. Contoh, she must go. Dia harus pergi. Bukan she must to go. Jadi tidak perlu ada tambahan to di belakang kata must. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak memerlukan kata kerja bantu tambahan dalam pertanyaan atau kalimat negatif. Contohnya, can you help me? Bisakah kau membantuku? Bukan do you can help me. Baik, di video ini nanti ada 10 modal verb yang akan kita pelajari. Yang pertama ada kata can. Yang kedua ada could. Yang ketiga ada may. Yang keempat ada might. Yang kelima ada must. Yang keenam ada shall. Yang ketujuh ada should. Yang kedelapan ada will. Kesembilan ada would. Dan yang ke-10 ada ought to. Next kita lanjutkan ke bagian 2 yaitu belajar modal verb. Yang pertama ada can. Fungsinya adalah untuk menyatakan kemampuan, kemungkinan atau izin. Contoh kalimatnya. Jika kalimat positif, contohnya adalah I can play the guitar. Saya bisa bermain gitar. Jadi tidak perlu ada tambahan apapun di kata can. Untuk kalimat negatif, contohnya I can't play the guitar. Saya tidak bisa bermain gitar. Dan untuk kalimat tanyanya adalah can you play the guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Untuk contoh modal verb yang kedua yaitu kata could. Fungsinya adalah kemampuan di masa lampau dan permintaan atau kemungkinan secara sopan. Contoh di kalimat positif, she could swim when she was 5. Dia bisa berenang saat berumur 5 tahun. Untuk kalimat negatifnya, she couldn't swim when she was 3. Dia tidak bisa berenang saat berumur 3 tahun. Dan untuk contoh kalimat tanyanya, could she swim when she was 5? Apakah dia bisa berenang saat berumur 5 tahun? Baik, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga yaitu may. Fungsinya adalah untuk menyatakan kemungkinan atau izin secara formal. Contoh pada kalimat positif yaitu you may leave now. Kamu boleh pergi sekarang. Untuk kalimat negatifnya you may not leave now. Kamu tidak boleh pergi sekarang. Dan untuk contoh kalimat tanyanya, may I leave now? Bolehkah saya pergi sekarang? Next kita lanjutkan ke modal verb yang keempat yaitu might. Fungsinya menyatakan kemungkinan dengan tingkat kepastian lebih rendah dibandingkan dengan may. Contohnya, untuk kalimat positif, it might rain tomorrow. Mungkin akan hujan besok. Untuk kalimat negatifnya,
It might not rain tomorrow. Mungkin tidak akan hujan besok. Dan untuk kalimat tanyanya, might it rain tomorrow? Apakah mungkin akan hujan besok? Berikutnya untuk modal verb yang kelima yaitu must. Fungsinya untuk menyatakan keharusan, kewajiban, atau dugaan yang kuat. Contoh kalimatnya. Yang pertama, I must study hard to graduate. Saya harus rajin belajar supaya lulus. Untuk yang kalimat negatifnya, I must not meet him. Saya tidak boleh atau dilarang untuk menemuinya. Dan contoh kalimat tanyanya adalah, must you stay after school? Haruskah kamu tinggal sepulang sekolah? Oke, kita lanjutkan ke modal verb yang keenam, yaitu shall. Di mana kata shall ini lebih formal dan jarang digunakan. Fungsinya adalah untuk menyatakan saran, janji, atau kewajiban, digunakan dengan I atau dengan we. Contohnya, untuk di kalimat positif, I shall call you later. Saya akan menelponmu nanti. Lanjut untuk kalimat negatifnya. I shall not call you later. Saya tidak akan menelponmu nanti. Dan untuk kalimat tanyanya, shall I call you later? Apakah saya akan menelponmu nanti? Berikutnya ada kata should yang memiliki fungsi menyatakan saran, kewajiban, atau ekspektasi. Contohnya di kalimat positif, you should drink more water. Kamu sebaiknya minum lebih banyak air. Dan untuk kalimat negatifnya, you should not atau you shouldn't drink too much coffee. Kamu sebaiknya tidak minum terlalu banyak kopi. Untuk kalimat tanyanya, should I drink more water? Apakah saya sebaiknya minum lebih banyak air? Untuk kata kerja bantu atau modal verb yang ke-8 adalah will. Digunakan untuk menyatakan masa depan atau keinginan. Contoh di kalimat positifnya. He will visit us tomorrow. Dia akan mengunjungi kita besok. Untuk kalimat negatifnya, he will not atau he won't visit us tomorrow. Dia tidak akan mengunjungi kami besok. Contoh pada kalimatannya, will he visit us tomorrow? Apakah dia akan mengunjungi kita besok? Next ada kata would yang digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari will dan permintaan atau keinginan secara sopan. Contoh di kalimat positif, I would help if I could. Saya akan membantu jika saya bisa. Untuk kalimat negatifnya, I would not atau I wouldn't help if I were busy. Saya tidak akan membantu jika saya sibuk. Dan untuk kalimat tanyanya, contohnya adalah, would you help me? Apakah kamu akan membantu saya? Untuk modal verb yang terakhir adalah ought to, di mana ought to ini mirip dengan should. Fungsinya adalah menyatakan saran atau kewajiban moral. Contohnya adalah di kalimat positif, you ought to respect your parents. Kamu sebaiknya menghormati orang tuamu. Sedangkan di kalimat negatif, you ought not to be rude. Kamu sebaiknya tidak bersikap kasar. Dan di kalimatnya, ought we to respect our parents? Apakah kita sebaiknya menghormati orang tua kita? Alhamdulillah kita sudah berada di bagian ketiga, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan pada materi video kali ini adalah manusia adalah makhluk sosial. Karena manusia makhluk sosial, maka ketika berkeinginan untuk memohon atau meminta bantuan kepada orang lain, maka modal verb adalah solusinya. Maka hal ini perlu kita pelajari. Seperti biasa, untuk mengetes kemampuan kalian terhadap pemahaman materi ke-8 ini, silahkan untuk membuat kalimat-kalimat sederhana dari pembelajaran kita tadi. Terima kasih karena sudah setia menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.